setuju lah, ayo viralin aja ya, donasikan ke Icang saja, itu aja cukup. Jangan Tenovi pusing berhadapan dengan satu orang yang tidak tahu aturan gitu, membalas kebaikan dan kejahatan ya. Mari kita dukung Tenovi untuk serahkan uang donasinya ke Icang, ditambah dengan langsung sisanya diberikan sebagai sosial ya, amal buat Icang dan keluarganya dalam pemulihan gitu, daripada ke orang itu ya kan udah salah masih terus mempermalukan orang lain pakai pengacara, laporan polisi berlapis-lapis. Jadi ayo kita dukung, donasikan ke Icang saja cukup, supaya terhentilah semua pengacara yang kejar ya kasus ini untuk menjadi viral. Itu nggak ada melawan hukum teman-teman ya. Saya menyuarakan ayo kita sama-sama dukung donasi yang ke Agus dialihkan ke Icang. Tidak ada satu pasal pun yang melarang, tidak ada. Maka itu hak penuh ada di yayasan. Mari kita bersuara dan mari kita dukung Tenovi, serahkan uang itu ke Icang setelah operasinya selesai, kemudian pemulihan dia punya ya keluarganya, mungkin kesejahteraan, uang seluruhnya dikasih aja ke Icang daripada menanti seorang yang tidak tahu terima kasih. Jadi gitu ya, buat teman-teman, ayo tetap bersuara. Kita dukung Tenovi, serahkan donasikan saja ke Icang untuk kesembuhan mata Icang ya. Intinya seperti itu, karena hari ini kalau memang Tenovi masih menahan uang, tunggu Agus dan keluarganya terus berlapor sana sini, jangan lagi ke sana. Tidak ada satu pasal pun yang bisa ya mempidanakan Tenovi apabila serahkan ke Icang, tidak ada. Tapi kewenangan full untuk Tenovi, serahkan uang itu kepada Icang, itu tidak melawan hukum. Itu bukan perbuatan melawan hukum. Jadi serahkan ke Icang, ayo kita dukung dong. Gitu. Jadi kalau umpamanya ditanya, Bang Jos alasannya ke Icang apa? Untuk menghentikan riuhnya keluarga Agus. Lalu untuk membantu orang yang benar-benar memerlukan. Gitu. Kan lihat dari awal video-video yang Agus minta tolong itu kan, akhirnya kita sadar bahwa orang ini awalnya nangis, setelah diperhatikan kembali menyerang orang yang memperhatikan, akhirnya hal-hal yang tidak ada kaitannya dipermalukan kepada Tenovi ya. Sudah saya berbagi cerita, entah yayasan berdiri sejak 2003 atau tidak, tetap kalau itu bantuannya atas nama yayasan, malah kita dukung bahwa alihkan aja ke Icang gitu. Itu aja rahasianya. Ingat bahwa hari ini kalau kita tunggu Agus itu merusak Tenovi. Jadi saran saya donasikan ke Icang saja. Tinggalkan Agus, setuju, kita tinggalkan Agus. Jadi saya memilih judul untuk cerita-cerita sore ya, bagaimana tanya hukum boleh ya, kayak tadi komentar-komentar hukum boleh. Intinya saya memilih judul donasikan ke Icang saja. Ayo rame-rame kita dukung Tenovi. Kalau Tenovi ada live ya, semua suarakan alihkan uang ke Icang. Itu aja. Suara rakyat itu untuk menentukan, daripada nanti Tenovi tahan bilang tunggu Agus. Jangan nanti Tenovi dipermalukan terus gitu. Pindahkan ke Icang gitu. Saya juga 100% ya. Kalau ada 1000% saya dukung 1000%. Saya dukung 100% dana tersebut dialihkan kepada Icang. Masih banyak orang yang peduli kepada orang-orang berbuat baik, daripada sudah berbuat baik lalu tiba-tiba ya dipermalukan ya, sampai bahkan dituduh sana sini yang hal-hal lama ya aduh. Hentikanlah ke Agus itu, bagikan aja ke Icang, gitu aja. Tinggalkan Agus, saya setuju tinggalkan Agus. Buat apa itu membantu orang yang artinya makin hari makin merusak ya kebaikan orang. Melanggar hukum tidak, kalau dialihkan ke Icang 100% tidak ada pasal pun yang melarang, itu tidak melanggar hukum gitu. Karena undang-undang yayasan sudah mengatur ya, kemudian berkaitan dengan dasar-dasarnya penyelenggara boleh mengalihkan ke pihak lain, boleh. Jadi saya mau berbagi, sebenarnya dalam penggalangan dana itu untuk kepada bencana alam dan sejenisnya. Tapi kalau Agus ke kasus pidana, tumpahkan aja ke Icang gitu. Tapi kalau isi sunnah yayasan tidak melawan hukum, pindahkan aja donasinya ke Icang. Itu tidak ada satu pasal pun yang melarang gitu. Kalau saya hari ini ketua yayasan, saya dapat musyawarah 2/3 udah putuskan, kita besok serahkan buat Icang operasi dananya. Gak ada pasal, minimal mungkin donatur 1-2 mewakili keterwakilan aja, tapi tidak pernah ada aturan yang melarang. Itu aja mas. Nanti Agus sedih nggak apa-apa, awal minta kan dia minta sedih, Agus sedih. Terakhir dia injak kembali orang yang bantu, kacau itu orang.
Saya setuju. Lalu apakah harus ada petisi? Oh, tidak perlu ada petisi, tidak perlu. Yayasan hanya rapat musyawarah, lalu setelah itu pengalihan surat aja tembusannya ke dinas atau ke badan pengawas yayasan, cukup, itu udah sah itu. Tidak ada aturan yang melarang kalau donasi hasil daripada itu dipindahkan ke orang lain, karena orang itu sudah salah menggunakan peruntukannya, dipindahkan aja ke orang lain, karena dia udah membuat dia gaduh untuk yayasan. Tidak ada pasal satu pun yang melarang di situ. Kalau Tenovi pindahkan, tidak ada satu pasal pun yang melarang, tidak ada. Gitu, pindahkan aja ke Icang. Jadi doronglah Tenovi untuk ambil langkah untuk dana itu untuk operasi Icang, karena Agus sudah pernyataan resmi di publik, dia tidak butuh uang, dia butuh harga diri. Silakan kau ada harga diri, orang lain ya gunakan uang itu buat orang lain. Gitu. Buat apa kau harga diri bikin orang lain malu? Ya kan? Rakyat Indonesia jadi saksi itu. Dibilang ada pemakaian uang sumpah-sumpah di muka publik. Tidak transparansi keluarganya Novi. Gimana ya keluarganya Agus, Wawa dan lain-lain? Tidak transparansi, wajar Novi tegas. Tapi tegasnya serahkan aja buat Icang. Itu, iya Icang ya, Icang. Oke. Itu ayolah, dukung aja Icang di operasi. Daripada dukung orang yang bikin mempermalukan wilayah, daerah, kompleks, tetangga, lurah, RT. Mendingan aja nggak usah orang kayak gitu dibantu. Itu kalau saya jadi ketua RT, saya minta data-data mereka, kalau nggak jelas saya suruh aja pergi daftar ulang di lurah. Bikin kacau aja di situ. Kecewa juga kalau warga dapat warga kayak gitu. Bagaimana pendapat Pak PH, Novi yang lain? Apakah saya mau sependapat? Dia pasti kalau untuk pindah ke Icang, semua pasti sependapat. Semua donasi ke Icang, iya setuju itu. Donasi aja pindahkan ke Icang aja. Makanya saya pilih donasikan ke Icang itu. Karena percuma kalau kita bantu orang seperti itu. Sakit. Ya waktu kita habis, pengacara-pengacara waktu habis hanya untuk urus Agus dan keluarganya lapor sana sini. Pindahkan aja ke Icang, percaya nggak ada satu pasal pun yang melarang, tidak ada satu pasal pun yang mencegah, nggak ada. Kalau selama itu peruntukan benar kepada orang yang lebih memalukan, ya udah pindahkan segera gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Aku juga setuju, iya kita setuju aja pindahkan ke Icang, itu aja teman-teman. Kasihan orang kalau lagi memerlukan, Agus sedih setelah dibantu injak kembali orang yang datang, ini kacau itu. Akhirnya medsos Facebook serang, kalau kalian dipermalukan warga netizen, malah kalian balik tuduh itu Novi. Ini kan kacau orang-orang itu. Iya bagus sekali Pak, ini baru yang pas. Iya, pindahkan aja ke Icang aja itu judul di atas itu. Daripada waktu kita urus Agus lama kan. Saya setuju Om, ini baru bijak. Iya, saya setuju nih, pindahkan ke Icang ya. Makanya judul saya itu donasikan ke Icang aja itu. Kalau ditanya soal hukum, nggak ada satu pasal pun melarang, nggak ada. Cari dibuka KUHP, ya pasal apapun nggak ada yang melarang, itu aja. Tapi kalau undang-undang yayasan membenarkan, Tenovi limpahkan ke Icang. Karena dia sebagai penanggung jawab yayasan dan pengurus juga bertanggung jawab. Capek Bang ikut masalah Agus, sedih. Ya betul, Agus itu kita capek, kita sendiri capek itu. Ya kan? Buang-buang waktu si Agus itu. Masih banyak hal yang kita urus. Ya, tapi kita tetap mendorong Tenovi jangan menjadi korban kriminalisasi atau korban bulian dari orang-orang lain. Kalau yang kasih wanita ya Salsabila, tolonglah Mbak Salsabila, ya upayakan dirimu berbuat baik kepada rakyat. Banyak orang membantu tanpa izin. Setelah itu mereka membuat izin. Novi dari tiada izin sudah membantu, sampai ada izin sudah membantu. Jiwanya baik, jangan Anda terus keluar terus bahwa ya izin segala macam. Udah ada izinnya. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan sebelum dan sesudah Permensos tetap sah menurut hukum. Jadi gitu Mbak Salsabila ya. Jadi kalau Mbak mau bantu Agus, Mbak aja pergi ke Agus, operasi matanya. Itu baru Mbak perbuatannya baik. Kalau cuma menjatuhkan orang, kerjanya menjelekkan orang, ya tanpa orang itu mengganggu Mbak tidak baik. Itu aja. Semoga dia tutup aja dia ya bisa. Oke, siapa mau tanya-tanya boleh. Di sini rame, enggak apa-apa. Terusnya terganggu jiwanya pasti. Mbak Ratna apa mau ditanyakan atau mau berbagi Mbak? Ya terima kasih Bang kesempatannya. Saya mau tanya nih. Ya siap. Kan ini. Boleh. Tenovi kan awalnya kesepakatannya sama Bang Densu itu kan pembukaan donasi ke rekening yayasan ya yang udah berbadan hukum tadi yang Abang jelaskan. Ya. Kan setelah kita lihat klarifikasi Tenovi kemarin yang memindahkan atas nama Agus itu kan keluarganya Agus sendiri kan, bukan dari Tenovi. Terus sekarang uang itu ditarik ke
Yayasan Teknovi, menurut Abang seperti yang dituduhkan pengacaranya Agus, apakah Teknovi itu bisa diperkarakan atas hal itu? Saya tuh mikirnya kasihan Teknovi loh Bang, dia udah berjuang Oke. tapi tidak dihargai. Saya jawab sama- langsung aja. Oke. Saya jawab itu tidak bisa. Apa yang dituduhkan tidak bisa terpenuhi unsur-unsurnya deliknya. Satu, di dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 jelas tuh. Pengumpulan dana itu bisa disalurkan lewat perorangan, keluarga dan lembaga. Di dalam Permensos itu peruntuk ya tetap jelasnya peruntukan untuk kegiatan apa, siapa penyelenggaranya. Jadi tidak ada masalah. Dan kewenangan itu tetap ada di yayasan. Makanya kalau Teknovi ambil langkah-langkah hukum mencegah penggunaan uang yang salah, itu benar. Karena dalam Permensos yang kemarin saya berbagi pasal 15 ayat 2 itu, yayasan penyelenggara harus memastikan uang itu dalam keadaan baik dan aman. Nah itu tidak apa-apa. Jadi kalau memang tarik dari Agus itu bukan melanggar pasal hukum, pasal melanggar undang-undang, itu bukan perbuatan melanggar hukum. Jadi nggak apa-apa Mbak, intinya aman dan Teknovi itu aman tuh. Dari sisi undang-undang lebih aman lagi, jadi nggak apa-apa. Intinya cuma Agus ini yang tidak tahu aturan ini yang harus segera yayasan limpahkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, itu aja. Jadi nggak Maka ada kasus ini masalah ya terhenti. Bang ya untuk Nggak ada Teknovi masalah, dan nggak ada. yayasannya ya Bang ya, Tidak aman ada, ya. tidak ada. Alhamdulillah. Aman, 100% aman. Terus Tidak ada pasal satu pasal malah. yang diambil celah oleh keluarganya Agus itu apakah bisa kena juga ke Teknovi? Pinjam barang Jadi gini. nama baik dan lain-lain. Oke. Saya luruskan Mbak ya dari awal. Iya. Awal pertama 369 itu aja, itu sudah tidak terpenuhi unsurnya. Itu mereka bisa dilaporkan balik dengan pengaduan palsu. Satu. Iya. Oke. Yang kedua, di dalam undang-undang itu tidak melawan hukum. Kenapa saya bilang? Dalam hal penyelenggara harus menyampaikan kepada publik secara transparansi. Ya memang benar kan, mereka menggunakan uang salah gunakan kan. Wajar Teknovi umumkan secara publik undang-undang dan aturan yang menyampaikan. Jadi tidak usah khawatir Mbak, hanya orang-orang tidak paham aturan aja yang bilang bahwa bisa ada deliknya, bisa ini melanggar pidana, tidak ada, bisa melanggar undang, tidak benar. Intinya Teknovi langkah-langkah sudah benar. Nah kita pengacara-pengacara pasti melakukan edukasi hukum. Makanya kalau ada aturan yang membuat Teknovi bisa disangkakan, nggak ada sama sekali. Karena Teknovi berkewajiban menyampaikan secara transparansi di muka publik penggunaan yang salah itu apa-apa saja. Itu benar, tidak perlu khawatir itu. Nggak ada apa-apa Mbak. Jadi kalau Agus dan keluarganya, klarifikasi Ya. dari penasihat hukum siapa ya saya lupa, lihat di live TikTok juga katanya kalau misalkan kita menyampaikan ke publik, kita menyebut nama dengan jelas pun asal yang kita sampaikan itu sebuah fakta, bukan Itu opini, tidak apa-apa. dan bukan fitnah, itu aman ya Bang? Nggak kenapa pasal pencemaran aman, nama tidak baik apa-apa. ya? Jadi pencemaran nama baik deliknya itu harus jelas. Contoh menyebut orang yang nama-nama binatang, ya kemudian sebut-sebutan. Selama sebutan itu kebenaran, itu tidak masuk delik, ya, tidak memenuhi unsur. Jadi contoh Teknovi menyebutkan bahwa dia menggunakan uang bayar utang, ya memang benar uangnya kan bayar utang. Iya. Tidak apa-apa Mbak, itu nggak ada aman. Aman semua hal yang mereka laporkan itu tidak bisa tersentuh kepada Teknovi. Jadi kan Itu nanti aja. nggak akan masuk ke sidang sidang ya Bang ya? Berarti ini berkasnya Jadi gini Mbak, ditolak di sampai penyelidikan. hari ini aja pun, iya, Iya. kemarin kan ditolak tuh laporan itu Iya. Wawa itu. Ya, Iya. kita bila perlu kita mendesak untuk 369 itu diperiksa supaya SP3 ya, kemudian Agus saja orang buta dilapor juga tuh bila perlu. Karena hatinya udah sudah tertutup, ya kan? Iya, Gitu. Tapi bagi iya, Bang, ya. ya itu tidak tahu aturan gitu kalau tidak tahu diri. Karena ya orang kayak gini yang harus dibatasi oleh orang-orang yang lebih tegas dari biasanya. Iya, terus Hanya- ini Bang, yang bikin saya penasaran lagi. Kemarin kan statement dari penasehat hukumnya Agus, salah satu penasehat hukumnya Edilau ya, kalau nggak salah, itu tuh menyampaikan tuduhan dengan lantang sekali, menyebut nama, menyebut fitnahan-fitnahan, mulai dari narkoboy sampai dengan mobil penyalahgunaan, penggelapan dan lain-lain, itu kan sudah terbantahkan dengan bukti dari Teknovi ya. Itu menurut Abang, kan kemarin Edilau berkelit kalau dia hanya menanyakan, melempar pertanyaan ke publik, bukan dia menuduh. Padahal kita semua mendengar bahwa dia jelas-jelas menuduh, saya punya bukti, ada informasi ke saya bahwa bla 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 bla. Seperti itu menurut Abang itu sudah masuk pencemaran nama baik atau belum? Karena kan yang disangkakan ini tidak betul begitu. Jadi gini, satu dalam undang advokat ya pasal 16 itu jelas tuh. Iya. Pengacara tidak dapat ditutup baik pidana maupun perdata, tetapi bertindak baik dalam pendampingan hukumnya itu kan poinnya pendampingan hukum itu bertindak baik. Ya. Kalau memang lalu pasal selanjutnya kan ada menyebutkan bahwa pengacara tidak bisa diidentik dengan kliennya. Kalau memang seperti ini, Agus yang dapat dituntut sebenarnya, gitu. Karena Agus ya dalam hal memberikan data yang disampaikan kepada si siapa Erla itu salah.
Tetapi pengacara dalam hal ini si rekan kita itu bisa dibawa ke kode etik, bisa, karena substansinya udah jauh. Karena gini, sudah keluar dari kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus kan berkaitan laporan polisi, bukan narkoba. Maka kalau memang tidak ada kata narkoba di dalam kuasa khusus, maka pengacaranya bisa disangkakan dengan kode etik, ya kan? Gitu. Kalau memang pencemaran nama baik, pasti dia berkelit bahwa itu dari Agus contohnya, bisa jadi Agusnya yang dituntut gitu. Jadi Intinya sudah keluar dari jalur hukum. dilindungi dengan undang-undang pengacara sendiri, tapi misalkan seperti dokter ya Bang, malpraktik berarti bisa disidang. Ya, betul. Oh, seperti Betul. itu. Kalau dokter kan tidak boleh malpraktek. Bisa dicabut. Bisa, kalau putusan kode etik bisa dicabut, kartu advokatnya bisa dihentikan Itu yang oleh bisa organisasi melaporkan advokat. siapa Bang? Korbannya atau dari Boleh Komisi Kode masyarakat. Etik? Ini saya luruskan, boleh masyarakat, boleh organisasi, ya, boleh Iya. para donatur, boleh yayasan, boleh lembaga, boleh juga yang lainnya, selama penyampaiannya secara terang menjadi suatu kebohongan, karena ini kan publik. Gitu. Tapi kalau tidak ada laporan nggak bisa Bang, padahal itu sudah menyebar di ranah Iya. umum gitu. Videonya sudah ada di mana-mana. Pertama kan dia sudah klarifikasi juga tuh kan, dia minta maaf ya kan. Nah itu Iya. menjadi dasar untuk biasanya pengacara tuh kan kalau statement kayak gitu juga kan dia cepat klarifikasi dan minta maaf. Nah itu menjadi dasar pertimbangan kalau umpamanya lapor. Gitu Bang. Oh, jadi gitu. Saya kira bisa langsung dituntut dengan pencemaran nama baik karena dia secara jelas lugas tanpa tedeng alih-alih Jadi, menyebutkan oke, tuduhan Mbak. tersebut. Jadi gini, yang harus laporkan Tenovi, tidak mungkin Tenovi berurusan yang kayak gitu lagi. Dengan Iya. Agus aja waktu beliau sudah habis, ya kan? Iya, betul. Gitu. Jadi dalam perkara gitu harus Tenovi sendiri sebagai pelapornya. Gitu Mbak. Kita yang jadi netizen yang jadi gemes loh Bang, tiap hari gebrakannya Iya. ada terus loh Bang. Oke, kita serahkan dulu jadi Imut dulu baru Medi. Ye, Imut apa ini mau ditanyakan? Kita lain Imut dulu. Oke Bang, selamat sore.